Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Halo Sobat NutriCast, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Balik lagi bersama kami NutriCast di episode kedua dengan cerita baru dari pengalaman narasumber kita, yaitu Kak Mentari Fadia Almiranti dari Gizi Tingkat 2. Di sini, Kak Mentari akan berbagi pengalaman tentang karya tulis ilmiah apa saja yang udah dibuat oleh Kak Mentari. Nah, langsung saja yuk kita hubungkan ke Kak Mentari. Assalamualaikum Kak Mentari. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat walafiat Kak Mentari. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Mentari yang sudah berkenan sebagai narasumber di NutriCast episode kedua ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya Kak. Karena teman-teman pasti udah gak sabar banget dengerin pengalaman-pengalaman menarik dari Kak Mentari. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, kesibukan kakak sekarang apa nih Kak? Untuk kesibukan saat ini, seperti mahasiswa pada umumnya, saat ini saya sedang sibuk untuk kuliah, yaitu mengerjakan tugas-tugas dan juga praktikum. Selain itu, saya juga aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim, yang mana saya diamanahkan sebagai Menteri dari Kementerian Sosial Pengabdian Masyarakat yang mempunyai program kerja, contohnya Tryout Simama tahun 2021 dan juga Pekan Disnatalis yang saat ini sedang persiapan untuk pelaksanaannya. Wah, jadwal Kak Mentari cukup padat ya. Lalu, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Banyak teman-teman yang kepo. Gimana sih kakak bisa kepikiran produktif dalam membuat karya tulis ilmiah? Dan apa yang menjadi motivasi kakak untuk membuat karya tulis ilmiah? Baik, mengapa saya bisa terpikir untuk produktif dalam membuat karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah sejak SD saya sangat senang menulis, yaitu menulis cerpen dan juga menulis puisi. Dan yang kedua adalah saya sangat senang membaca buku-buku yang berisikan tentang pengetahuan-pengetahuan umum. Motivasi saya dalam membuat karya tulis ilmiah yaitu awalnya saya hanya coba-coba untuk mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah tingkat nasional pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Universitas Mula Warman. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan sebagai presentasi terbaik atau Best Presentation. Sejak saat itu, saya menjadi kecanduan untuk membuat karya tulis ilmiah. Mengapa? Karena selain mendapatkan banyak pengalaman dan teman baru, saya juga menjadi tahu bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel dengan benar. Dan saya rasa itu sangat bermanfaat bagi saya kelak, terutama dalam membuat skripsi nanti pada saat saya sudah tingkat akhir. Wah, keren banget ya motivasi dari Kak Mentari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak Mentari juga sibuk banget organisasi. Belum lagi kalau ada tugas kuliah dan sebagainya. Nah, gimana sih cara kakak untuk bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga karya tulis ilmiah? Kemudian, bagaimana cara saya membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga membuat karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah, saya selalu membuat catatan-catatan kecil mengenai tugas-tugas beserta deadline-nya di kertas ataupun di handphone saya. Yang kedua, yaitu saya selalu mendahulukan pekerjaan yang deadline-nya lebih dekat ataupun yang menurut saya lebih mudah untuk dikerjakan. Yang ketiga adalah ketika kita mengikuti lomba karya tulis ilmiah, berarti kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat, serta siap memanfaatkan waktu yang ada. Karena kita tahu sendiri bahwa membuat karya tulis ilmiah itu cukup memakan banyak waktu, baik dari segi penulisannya maupun penilaiannya. Oh, jadi begitu ya Kak.
Wah, bisa banget nih tips bagi waktu dari Kak Mentari untuk kita yang baru memasuki dunia kampus. Terus Kak, kalau boleh tahu, untuk pembuatan KTI ini apakah sendiri atau dalam bentuk tim gitu Kak? Untuk pembuatan karya tulis ilmiah sendiri itu biasanya dalam bentuk tim. Di dalam satu tim itu terdiri atas 2-3 orang. Nah, kalau saya biasanya terdiri dari 3 orang dalam satu tim. Kenapa 3 orang? Karena agar lebih memudahkan kita dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, kalau yang tim gitu, gimana sih Kak caranya membangun kekompakan dengan tim KTI-nya? Cara membangun kekompakan dengan tim karya tulis ilmiah yang pertama adalah kita harus menjalin komunikasi yang baik sesama anggota tim, baik pada saat pengerjaan karya tulis ilmiah maupun di luar dari pengerjaan karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah kita harus membagi tugas dalam pengerjaan karya ilmiah tersebut dengan seadil-adilnya. Jika salah satu di antara kita telah selesai mengerjakan tugas, kemudian ada yang belum selesai, tidak ada salahnya untuk kita saling membantu agar karya tulis tersebut cepat selesai. Dan yang terakhir adalah kita harus percaya bahwa rekan kita ini bisa mengerjakan apa yang telah kita bagi, seperti itu. Wah, begitu ya Kak. Bagus banget nih jawaban dari Kak Mentari. Sobat Nutrikes harus banget coba untuk buat karya tulis ilmiah kayak Kak Mentari ya. Nah, untuk pertanyaan penutup nih Kak. Boleh nggak Kak Mentari kasih masukan untuk Sobat Nutrikes supaya bisa ikut berkarya dengan membuat karya tulis ilmiah juga? Mungkin ada beberapa Sobat Nutrikes yang masih ragu dan takut gagal nih Kak. Jadi kami butuh masukan dan saran dari Kakak. Baik, ada kutipan dari seorang pengusaha di Yogyakarta yang bernama Heri Sliman. Beliau mengatakan bahwa kegagalan itu ibarat sambal. Sambal pasti pedas, tapi kita tidak akan tahu seberapa pedasnya sampai kita mencicipinya. Ia sengaja dibuat untuk menambah nikmatnya sebuah perjuangan. Jadi, untuk Sobat Nutrikes, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena apa? Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Tetap semangat dan terus berkarya. Amin. Terima kasih banyak Kak Mentari. Sama-sama Sobat Nutrikes, saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan yang luar biasa untuk membagi pengalaman saya ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua ya. Wah, luar biasa sekali podcast episode kali ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Kak Mentari tadi. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Kami sangat berterima kasih kepada Kak Mentari yang sudah mau membagikan cerita dan pengalaman yang sangat menarik kepada kita pendengar setia Nutrikes. Nah, Sobat Nutrikes, terima kasih ya sudah mendengarkan dan mengikuti episode ini sampai habis. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. So, buat kalian yang masih penasaran, siapa sih narasumber selanjutnya? Yuk, terus ikutin kami dan support kami. Sampai bertemu di Nutrikes selanjutnya. Selamat beraktivitas and keep healthy. Goodbye.